Bulan Ramadan disebut juga Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi manusia, agar supaya kelak manusia menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Ketika ditanya siapakah orang yang sukses, orang yang sukses adalah orang tua yang mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bisa diartikan, orang yang paling sukses di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khitabnya hadis ini umum, terlebih dikhususkan kepada kedua orang tua. Artinya, yang dimaksud belajar Al-Quran dan mengajarkannya di sini adalah orang tuanya. Lalu kemudian diajarkan kepada anaknya. Karena pada dasarnya yang berkewajiban mengajarkan Al-Quran kepada anaknya adalah orang tua. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi, Adibu auladakum ala thalathi khisalin. Didiklah anak kalian yang orientasinya kepada 3 perkara. Salah satu di antaranya adalah membaca Al-Quran. Minimal ada 2 manfaat yang akan didapatkan bagi kedua orang tua ketika mengajarkan anaknya membaca Al-Quran. Yang pertama, orang tuanya akan dipakaikan mahkota di hari kiamat. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, ma min rajulin yu'allimu waladahu al-Qur'ana fid dunya illa tuwijah ya abuhu yaumal qiyamah bitajin fil jannah. Tidak ada satupun orang tua yang mengajarkan anaknya Al-Quran di dunia ini, melainkan orang tuanya akan dipakaikan mahkota di hari kiamat dengan mahkota yang ada di surga. Manfaat yang kedua yang akan didapatkan bagi kedua orang tua adalah dia akan mendapatkan aliran pahala meskipun dia sudah meninggal dunia. Inilah yang disebut oleh Rasulullah, rajulun taraka waladan salihan yad'ulah, yaitu orang tua yang meninggalkan anak soleh yang selalu mendoakan kepadanya. Salah satu doa yang selalu dipanjatkan oleh anak adalah membaca Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man dakhala al-maqabir, barang siapa yang memasuki pekuburan, thumma qara'ah fatihatal kitab, kemudian dia membaca Al-Fatihah atau Al-Quran dan yang lain, surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Lalu kemudian dia mengatakan, saya jadikan pahala bacaan Al-Quran ini untuk orang tua saya yang ada di kuburan.
Kata Nabi, kanu syufa'alahu ilallah. Maka orang tua yang ada di dalam kuburan, bapak kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita akan mendapatkan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala berkat bacaan Al-Qur'an yang dibacakan oleh anaknya. Bahkan di dalam riwayat lain disebutkan khuffifa anhum, azabnya mereka, orang-orang yang ada di dalam kuburan, ayah kita, ibu kita, kakek dan nenek kita akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat bacaan Al-Qur'an yang dibacakan oleh anaknya. Mari kita sebagai orang tua, kita didik anak kita setiap hari dengan bacaan Al-Qur'an, agar supaya yang pertama, kita kelak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Yang kedua, agar supaya kita nantinya di hari kiamat kita dibangkitkan mahkota dengan mahkota yang ada di surga. Dan yang ketiga, agar supaya kita selaku orang tua, agar supaya kita selalu mendapatkan adilan pahala meskipun kita sudah meninggal dunia dari bacaan Al-Qur'an yang dibacakan oleh anak-anak kita. Di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, kita dianjurkan untuk memperbanyak Al-Qur'an, untuk belajar membaca Al-Qur'an, karena pahala di bulan Ramadan ini dha'afallahu lahu hasanatin mudha'afan katsirah. Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan berlipat-lipat, tidak terbatas.